Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji Tuhan kita subhanahu wa ta'ala, segala nikmatnya, dan juga kita panjatkan sholawat dan tasrim kepada Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mata pelajaran yaitu pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema hari ini yaitu rukun iman yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Kompetensi dasar memahami makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Indikatornya adalah yang pertama, meyakini kitab suci Al-Quran sebagai pedoman hidup sehari-hari. Yang kedua, menjelaskan pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menyebutkan nama kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang wajib diimani. Yang keempat, menyebutkan nabi dan rasul yang menerima kitab-kitab Allah dengan benar. Yang kelima, menjelaskan pengertian zuhud. Yang keenam, menjelaskan perbedaan kitab dan suhuf. Yang ketujuh, membiasakan mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab suci Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Pengertian iman kepada kitab Allah. Iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya, yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat kebahagiaan dunia dan di akhirat. Menyebutkan nama-nama kitab Allah yang wajib diimani, yaitu pertama kitab Taurat oleh Nabi Musa alaihissalam, kemudian kitab Jabur diturunkan kepada Nabi Daud sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Kemudian yang keempat kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan nama-nama Nabi dan Rasulnya. Pertama Nabi Adam alaihi wasallam. Kedua, Nabi Idris alaihi wasallam. Ketiga, Nabi Nuh alaihi wasallam. Keempat, Nabi Hud alaihi wasallam. 5, Nabi Soleh alaihi wasallam. Keenam, Nabi Ibrahim alaihi wasallam. 7, Nabi Lut alaihi wasallam. 8, Nabi Ismail alaihi wasallam. 9, Nabi Ishak alaihi wasallam. 10, Nabi Ayub alaihi wasallam. 11, Nabi Yusuf alaihi wasallam. 12, Nabi Ayub alaihi wasallam. 13, Nabi Syuaib alaihi wasallam. 14, Nabi Musa alaihi wasallam. 15, Nabi Harun alaihi wasallam. 16, Nabi Zulkifli alaihi wasallam. 17, Nabi Daud alaihi wasallam. 18, Nabi Sulaiman alaihi wasallam. 19, Nabi Ilyas alaihi wasallam. 20, Nabi Ilyasa alaihi wasallam. 21, Nabi Yunus alaihi wasallam. 22, Nabi Zakaria alaihi wasallam. 23, Nabi Yahya alaihi wasallam. 24, Nabi Isa alaihi wasallam. 25, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perbedaan antara kitab suhuf. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya, ada yang dibukukan berbentuk kitab dan ada yang tidak dibukukan atau berbentuk suhuf, yaitu lembaran-lembaran terpisah. Menyebutkan dalil nakli tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Artinya, sebelum Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia dan dia menurunkan Al-Furqan, sesungguhnya orang-orang yang kafir terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh siksa yang berat. Dan Allah Maha Perkasa lagi mempunyai balasan siksa. Kesimpulannya adalah yang pertama, iman kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada Rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Yang kedua, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para rasulnya, hukumnya wajib. Yang ketiga, jika ditinjau dari masa turunnya, kitab yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia ada 4 kitab, yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang keempat,
Kitab Taurat diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa. Kitab Zabur diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Daud alaihi wasallam. Untuk kaum Yahudi, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam dan hanya untuk kaum Nasrani. Yang kelima, keutamaan Al-Qur'an yaitu isi kandungannya lengkap karena mencakup segala aspek kehidupan. Isinya sesuai dengan perkembangan zaman. Susunan bahasanya yang sangat indah, membaca dan mendengarkannya merupakan ibadah, memuliakan akal pikiran manusia, menjadi penawar penyakit, membenarkan keberadaan kitab-kitab Allah. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.